Itu adalah pengalaman empirik yang disampaikan oleh anggota Komisi 6 DPR, Muhtarudin, yang menyatakan bahwa ketika ia datang pada saat pertama kali dinyatakan positif COVID, pada 2-3 hari pertama ia mengalami penurunan kondisi, lalu kemudian dikasih beberapa obat termasuk diantara ivermectin, dan sepekan setelah diberikan ivermectin maka kondisinya jauh lebih baik dan seluruh keluhannya hilang. Saya ingin tanya ke Bu Dr. Elina Burhan. Bagaimana dengan pengalaman empirik ini yang juga bisa didengarkan, dibaca oleh orang-orang yang lain, juga termasuk dokter yang memberikan ivermectin di sebagian tenaga medis? Iya, Mas Aiman, yang disampaikan ini adalah testimoni ya, Ya. sifatnya yang kita tidak punya parameter objektif untuk menentukan apakah memang perbaikan yang dirasakan oleh Pak Muhtarudin ini karena ivermectin atau karena yang lain, dan parameternya yang objektif apa, bukan subjektif saja mengatakan merasa lebih enak. Bisa jadi karena merasa lebih enak, demamnya udah turun karena paracetamol, contohnya mungkin karena diinfus elektrolitnya sudah baik, Oke. cairannya sudah baik. Ada banyak faktor Ibu mengatakan itu ya, sangat kompleks. Ya, saya ingin mengatakan bahwa ini tidak bisa berdasarkan testimoni. Mestinya kita lakukan uji klinis. Saya juga akan salah satu tim yang masuk ke dalam tim uji klinis. Tapi ya saya akan sabar menunggu hasilnya. Kalau memang baik ya apa salahnya kita lakukan itu. Karena dalam penelitian itu akan diikuti kelompok yang hanya mendapat pengobatan standar yang selama ini kita pakai, lalu kita bandingkan dengan kelompok yang mendapat obat standar ditambah dengan ivermectin. Nanti kita ikutin mulai dari gejala klinisnya, foto toraknya seperti apa, mungkin CT-nya juga kita bandingkan, keluhannya bagaimana, apakah lebih cepat yang keluar yang kelompok ivermectin, keluar maksudnya pulang ya. Jadi ada parameter-parameter yang diukur dan dibandingkan sehingga nanti kita bisa menunjukkan bahwa ini memang akan membantu. Begitu. Karena uji klinis akan memeriksa secara kompleks termasuk juga ke orang-orang yang lain. Belum tentu oleh Pak Muhtarudin bekerja misalnya, tapi ke orang lain belum tentu. Dan itu juga belum tentu dari ivermectin, mungkin dari obat yang lain. Karena ada banyak juga tadi. Ibu mengatakan itu? Iya, exactly, betul sekali. Jadi karena ini testimoni sifatnya. Yang kita inginkan adalah suatu uji klinis yang terukur dan memang diawasi, dipantau dengan sains dan juga tata cara penelitian supaya ini kan obat untuk keselamatan pasien ya. Jadi kita mesti hati-hati. Jangan berdasarkan testimoni. Coba Mas Aiman bayangkan, kalau orang testimoni dia makan ini lalu merasa lebih enak, apakah kita akan ikut saja tanpa ada bukti yang ya, meskipun begini Bu, Menteri BUMN Erick Thohir sudah mengatakan bahwa ini bisa dinyatakan sebagai obat ya, obat terapi COVID ya, bukan obat COVID, tapi obat terapi COVID yang diberikan untuk meringankan gejala COVID bahkan membuat negatif, kan begitu Bu ya? Itu yang kemudian disampaikan sebagai obat terapi COVID dan sudah diproduksi generiknya sehingga bisa dikonsumsi dengan harga yang lebih murah. Bagaimana Ibu menanggapi ini? Ya, kalau harga murah sih memang saya tahu itu sangat murah harganya ya. Kemudian juga memang ini kemudian diproduksi oleh salah satu anak perusahaan BUMN, which is nggak masalah. Ya, dan tapi kita memang sifatnya off label ya. Suatu obat untuk penyakit tertentu, lalu kemudian kita ubah indikasinya untuk pengobatan penyakit yang lain. Nah, ini perlu pembuktian. Ya, jadi, tapi kan sudah disebutkan sebagai obat terapi COVID. Tepatkah itu? Ya, saya sih memaklumi karena Pak Erick Thohir kan bukan dokter ya, jadi mungkin memakai istilah-istilah yang tertukar atau segala macam. Oh, itu nggak ada istilah obat terapi, tidak ada istilah di kedokteran Bu? Nggak ada, yang ada istilahnya adalah obat suportif misalnya, obat tambahan atau obat lainnya, tapi nggak ada obat terapi. Ya, jadi nanti saya ngobrol deh sama Pak Erick Thohir, mungkin beliau salah ucap begitu ya. Kalau obat suportif itu untuk misalnya apa Bu? Bisa dijelaskan? Obat suportif COVID misalnya? Iya, jadi misalnya katakanlah karena komplikasinya pasien-pasien COVID ini mengalami penurunan tekanan darah, maka kemudian kita harus mensupport ini dengan obat tertentu supaya tensinya naik menjadi normal. Sesuai gejalanya yang timbul. Ya, itu kalau sesuai gejala kita sebut obat simptomatis. Jadi artinya sesuai dengan simptom.
Kalau demam, kasih anti demam. Iya, iya. Ya, Kalau kalau suportif sakit, itu untuk tambah kondisi yang terjadi, misalnya komplikasi dan lain-lain. Ya, komplikasi. jadi, Oke. ya. Oke, saya pertanyaan sama juga kepada anggota Komisi 6 DPR, Pak Muhtarudin, bagaimana kemudian ketika ini sudah diproduksi luas untuk kemudian diberikan sebagai obat terapi COVID yang sesungguhnya di istilah kedokteran nggak ada? Jadi saya kira secara kedokteran, secara medis, silahkan mungkin para stakeholder yang relevan yang terkait untuk melakukan pendalaman lebih lanjut ya. Tetapi barangkali ya supaya tidak menjadi sebuah polemik yang tidak konstruktif di masyarakat, saya kira semua pihak menahan diri dulu untuk melakukan pernyataan-pernyataan yang vulgar terkait masalah ini ya. Tetapi prinsip ya, sejauh itu ada manfaat bagi masyarakat, saya kira perlu ditindaklanjuti. Oke, Anda merasakan itu. Tapi saya ingin tanya Pak Muhtarudin, apakah kemudian dokter mengatakan bahwa obat ivermectin ini diberikan untuk meringankan gejala COVID Anda? Pernahkah itu disampaikan oleh dokter Anda? Tidak disampaikan. Anda sempat bertanya ini ivermectin obat apa dan lain sebagainya kepada dokter yang memberikan? Oh, saya searching saja. Kemudian saya lihat obat cacing, terus ada beberapa ada keterangan-keterangan untuk bakteri. Anda kaget dong Pak Muhtarudin ketika Anda searching, ada googling, kok ini saya dikasih obat cacing padahal saya kan COVID. Anda nggak berusaha untuk nanya ke dokter pada waktu itu? Tapi sebelum itu saya sudah banyak dengar ya tentang obat cacing ini untuk COVID ya. Tapi Anda nggak berusaha untuk konfirmasi, misalnya memastikan, dok ini memang saya dengar, tapi kemudian ini obat cacing. Sesungguhnya apa sih dok? Misalnya seperti itu. Pernahkah Anda bertanya itu? Tidak. Saya tidak pernah. Saya pikir karena ini dari dokter dan itu dikasih obat, terus dalam proses penyembuhan saya kelihatannya memang ada progresnya gitu ya. Ya saya pikir ada manfaatnya ya. Tetapi sekali lagi saya kira seperti yang dikatakan Ibu Dokter tadi, ini hanya sifatnya testimoni, tidak juga disediakan sebagai rujukan bahwa itu obat adalah untuk obat COVID. Karena banyak juga obat yang lain yang bersamaan yang saya minum. Ada infus, ada juga vitamin, macam-macam lah ya. Yang saya minum mungkin belasan macam obat yang saya minum. Belasan obat? Belasan obat kalau terkait dengan COVID ini ya. Kalau infus kan vitamin, itu ada beberapa vitamin ya. Kalau obat ada banyak juga, 11 Anda katakan tadi? Itu karena ada yang lain seperti saya NaCl saya rendah, jadi dekat juga natrium, kalium saya rendah juga di obat kalium. Gitu ya. Jadi memang tergantung hasil lab ya, hasil lab darah kita seperti apa. Di situ dokter lalu memberikan treatmentnya. Secara spesifik ya, sesuai dengan gejalanya atau penyakit penyerta misalnya. Ya, jadi tidak bisa juga semerta-merta kita makan obat ini tanpa melalui sebuah analisis atau diagnosa yang lebih mendalam, terutama lab darah kita. Oke, baik. Terakhir saya ke Bu Dr. Erlina, Ketua Pokja Dokter Paru untuk COVID-19. Bu Dr. Erlina, apakah Ibu dan Dokter Paru juga mempertimbangkan untuk menggunakan ivermectin ini untuk meringankan gejala COVID? Ya, kami akan meneliti. Dan kalau meneliti dalam uji klinis kita akan pakai, tapi dalam rangka uji klinis. Dan kalau memang ada ya kita akan pakai lah. Apalagi ini kan obatnya murah. Berapa lama Bu uji klinisnya Bu? Kita udah mendapatkan izin dari komite etik. Saya kira kita lagi tunggu izin penelitian dari Badan POM. Kalau itu sudah keluar maka kita akan melakukan penelitiannya. Dan ini di bawah pengawasan atau malah mendapatkan dana dari Litbangkes. Kan Badan POM-nya sudah keluar Bu, tapi untuk obat cacing ya? Izin edar buat obat cacing. Kalau kita pakai buat obat COVID harus ada penelitian. Itu fair-fair aja saya kira kita jalani. Kalau memang bagus kan lebih enak ngobrolnya. Betul. Saya bilang, bisa loh ini juga kita pakai, harganya murah. Tapi saya minta kita sabar menunggu. Ya. Sembari masyarakat melakukan segala upaya pencegahan supaya jangan sakit. Baik. Jadi kira-kira berapa lama Bu kalau saya tanyakan uji klinisnya? Kita bicara soal yang moderat misalnya. Berapa bulan lagi misalnya? Harusnya sih cepat kalau kita segera mulai. Mungkin dalam waktu 3 atau 4 bulan udah bisa kita analisis datanya. 3-4 bulan ya. Dan itu kemudian nanti akan diumumkan oleh Badan POM gitu ya? Iya.
Oke, baik, baik. Jadi yang kemarin Badan POM itu untuk obat cacing, sekarang tengah dilakukan uji klinis, 3-4 bulan lagi baru nanti akan diumumkan apakah ivermectin ini merupakan obat COVID atau tidak oleh Badan POM. Ini mudah-mudahan bisa segera karena butuh kejelasan juga dan ketika memang bermanfaat setelah uji klinis nanti terbukti, maka ini bisa menjadi sebuah temuan yang luar biasa. Terima kasih Ibu Dr. Erlina Burhan, Ketua Pokja Dokter Paru COVID-19 dan juga Pak Muhtarudin, anggota Komisi 6 DPR RI. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu.